Sakit atau nyeri di bagian dada bisa jadi dia adalah suatu gejala yang serius. Pahami hubungan sakit dada, nyeri dada, dan juga penyakit jantung di video ini. Halo sahabat Siloam, perkenalkan, nama saya adalah Dr. Muhammad Bari Fahmi, spesialis jantung dan pembuluh darah, konsultan intervensi. Kali ini kita akan membahas mengenai nyeri dada dan juga penyakit jantung. Nyeri dada itu bisa disebabkan karena penyakit jantung, sakit mah, atau mungkin sakit tenggorokan, sakit paru, ataupun sakit otot dada. Cara untuk membedakan nyeri dada itu dari jantung atau bukan, harus dilihat sifat-sifatnya. Kalau misalnya sifatnya rasanya dadanya seperti tertekan, terhimpit beban berat, tertonjok, ditimpa, durasinya 15-20 menit, dia muncul saat aktivitas, ataupun saat stres emosional, dan membaik saat istirahat, artinya bisa jadi jangan-jangan keluhan yang membaik dengan istirahat itu adalah ciri-ciri dari sakit jantung. Kan tetapi kalau sifatnya tajam seperti disusuk-susuk atau disayat-sayat, itu bukan dari jantung. Faktor risiko yang bisa menyebabkan orang-orang itu terkena sakit dada yang disebabkan karena jantung, biasanya karena kebiasaan buruk, seperti kebiasaan buruk merokok, pola makan yang tidak sehat, tidak pernah berolahraga. Nyeri dada yang disebabkan karena penyakit jantung itu disebut dengan nama penyakit jantung koroner, disebabkan karena adanya plak aterosklerosis. Plak aterosklerosis ini biasanya terjadi karena adanya peradangan di dalam pembuluh darah, karena tekanan darah tinggi, diabetes, kolesterol, karena pembuluh darahnya menjadi mengeras hingga mudah menempel di situ kolesterol. Kenapa? Karena kalau kita tidak tahu ini nyeri dadanya dari jantung atau bukan, akibatnya kita akan menjalani hari-hari kita dengan was-was. Kita jadi takut berolahraga, berkumpul dengan teman-teman, traveling, kita jadi takut untuk bekerja. Jadi lebih baik segerakan untuk periksa nyeri dada itu ke dokter jantung. Ada beberapa pemeriksaan yang bisa dilakukan untuk menilai seseorang tersebut sakit jantung atau tidak. Pemeriksaan pertama adalah pemeriksaan tekanan darah. Normalnya tekanan darah itu di bawah 120 dan juga di bawah 80 untuk berapapun usianya. Pemeriksaan berikutnya adalah elektrokardiogram. Dari pemeriksaan elektrokardiogram itu kita bisa menilai pada saat istirahat adakah kelainan atau tidak. Namun elektrokardiogram yang terjadi ataupun yang direkam pada saat istirahat tidak selalu menggambarkan elektrokardiogram yang terjadi pada saat pasiennya aktivitas. Artinya, masih diperlukan pemeriksaan lanjutan seperti tes treadmill. Pada tes treadmill itu akan membandingkan antara elektrokardiogram sebelum dilakukan treadmill dan setelah dilakukan treadmill. Apabila hasilnya baik, berarti kita bisa tahu bahwa ini kemungkinan pada saat aktivitas jantungnya mampu mengimbangi dengan baik. Ada, yaitu kita kasih kesempatan untuk orang tersebut beristirahat. Kita buat dia duduk, tapi hati-hati, jangan dibuat dia tidur dengan rata, karena khawatirnya alirannya semua akan meningkat ke paru-parunya. Bisa jadi nanti pasiennya malah merasa sesak. Kita longgarkan pakaiannya, kita longgarkan ikat pinggangnya supaya dia merasa nyaman. Kemudian, jika ada obat seperti nitrat yang bisa ditaruh di bawah lidah, itu bisa kita berikan kepada pasien. Selanjutnya, kita langsung hubungi ambulans untuk mengantar pasien ke rumah sakit terdekat yang ada fasilitas katetrisasinya. Pertama, kita harus lakukan aktivitas sehat. Kita harus olahraga dengan rutin. Kenapa? Karena dengan kita olahraga itu otomatis kita akan membuat jantung kita sehat dan juga kita sekaligus menguji jantung kita. Jika hari ini kita bisa olahraga 30 menit dan suatu saat kita olahraganya jadi 15 menit saja, kita jadi berpikir kok stamina saya berkurang, jangan-jangan sakit jantung. Untuk olahraga, saran dari WHO adalah 150 menit per minggu. Yang kedua, jaga pola makan yang sehat. Hindari makanan-makanan yang deep fried. Kalau ditumis masih boleh, karena itu asam lemaknya itu digoreng, itu asam lemaknya itu nanti masuk ke dalam pembuluh darah, dia akan menyebabkan peradangan dan kolesterol jadi mudah menempel. Yang ketiga adalah istirahat yang cukup. Yang ketiga
ketiga dan yang kedua dan yang pertama ini saling berhubungan. Kalau orang yang sudah aktivitas dengan baik, juga jaga makan, otomatis biasanya mereka istirahatnya akan baik. Cara untuk mengetahui apakah orang itu sudah istirahat dengan baik ataupun tidak, itu bisa dilihat dengan resting heart rate. Nah, ini adalah cara objektif. Caranya bagaimana? Nomor satu, beli jam yang ada heart rate monitornya. Nanti di situ biasanya mereka bisa mengukur resting heart rate, artinya heart rate yang terendah pada hari itu. Kalau resting heart rate-nya itu stabil atau cenderung turun, itu bagus. Tapi kalau resting heart rate-nya naik terus, itu berarti dia istirahatnya kurang baik. Karena kebutuhan tidur orang-orang itu berbeda. Ada yang bisa cukup 4 jam, ada yang cukup 6 jam, ada juga yang butuh 8 jam. Yang satu, olahraga aerobik untuk melatih kesehatan kardio. Itu dia idealnya, lagi-lagi kita harus pakai jam tangan yang ada heart rate-nya. Supaya kita tahu berapa heart rate yang kita butuhkan. Secara umum, rumusnya adalah ini, 220 dikurangi usia. Nanti kalian dapatkan angka. Angka itu dikali 85%. Jadi nanti kira-kira dapat angka terakhirnya biasanya 140 sampai 150 beats per minute. Nah, ini adalah target olahraga yang dibutuhkan oleh kalian. Olahraga yang kedua adalah olahraga strength training. Penting untuk mengangkat beban. Secara umum, rumus mudahnya adalah kira-kira 10% dari total berat badan. Katakanlah misalnya berat badannya 60 kg. Itu beban yang masih dia angkat awal-awal itu 10% dari 60 kg adalah 6 kg. Tentu sebaiknya bentuknya harus dijaga. Jangan kejar beratnya sehingga bentuknya nggak betul. Nyeri dada itu bisa jadi merupakan gejala dari penyakit jantung koroner. Jika sudah ada gejala, mari kita periksakan ke dokter spesialis jantung dan pembuluh darah. Salam sehat.